Hi everyone, hi Illusioners. Welcome to podcast Jebakan Ilusi Hati bersama saya Fajar Nurjamal. Di podcast ini kita membahas tentang hubungan, entah itu hubungan dengan keluarga, teman, atau pasangan kalian, dan bahkan bisa mengenai hubungan masyarakat. Kalian juga bisa request untuk tema yang nanti kita bahas di podcast ini. Dan ini adalah episode yang kedua. Di episode ini saya mencoba membahas tentang sebuah sense atau perasaan yang kita miliki. Tapi seringkali kita salah artikan juga tentang sebuah perasaan ini. Jadi di tema kali ini di episode 2 saya ambil atau saya temakan kenali perasaanmu sebelum terjebak ilusi hati. Mungkin pada saat berjalannya podcast ini atau illusioners yang mendengarkan akan terjadi pro dan kontra antara hati dan pikirannya, karena setelah mendengarkan podcast ini insya Allah illusioners akan lebih mengenali sebuah perasaan atau perasaan yang kalian rasakan saat ini. So don't go anywhere, still stay tune here dan tetap dengarkan, jangan di skip. Sobat Illusioners, tentunya kalau misalkan kita membahas tentang sebuah perasaan, untuk mendefinisikannya saja ini sangat sulit sekali loh. Karena memang sifat dari sebuah perasaan itu unconditional, atau bahkan bisa jadi abstrak, sulit ditebak ini arahnya mau kayak gimana, dan datang pada saat tiba-tiba. Nah, di episode ini saya akan membahas beberapa hal yang mungkin Sobat Illusioners ini sedang rasakan atau belum rasakan atau bahkan masih bisa menebak-menebak saya ini sedang merasakan yang mana. Di episode ini saya akan membantu Sobat Illusioner semua dalam memilah dan memilih tentang sebuah perasaan yang kalian miliki sehingga kalian tidak akan pernah terjebak oleh ilusi hati kalian sendiri. Karena bahaya kalau misalkan kalian sudah terjebak sama ilusi hati kalian sendiri. Kalian merasa selalu tersakiti oleh orang lain, padahal kalian hanya disakiti oleh perasaanmu sendiri. Tentunya, pembahasan-pembahasan ini dari part yang pertama sampai akhir nanti saling berkaitan. Mudah-mudahan ini akan dicerna dengan sangat baik oleh kalian semua. Yang pertama munculnya rasa ketertarikan. Tentunya Sobat Illusioner pasti pernah merasakan hal ini dong. Nah, rasa ketertarikan ini, rasa tertarik ini muncul kapanpun, dimanapun, tidak pernah tahu waktu. Karena secara bahasa kasarnya, perasaan tertarik ini lebih cenderung pada body shaming. Why? Kenapa? Karena kita tertarik pada seseorang itu pasti melihat fisik dulu, basically fisik lah. Misalkan kita melihat orang yang kita incar itu, wah cantik dia, atau oh ganteng dia, kita langsung tertarik. Nah itulah body shaming sesungguhnya. Jadi bullshit banget kalau misalkan ada orang yang deketin kamu, tiba-tiba, aduh aku suka kamu pada saat pandangan pertama. Bullshit. Karena rasa ketertarikan ini adalah kasta paling rendah, kasta yang paling bisa dikatakan cepat hilang. Itulah kenapa disebut kasta paling rendah. Munculnya rasa tertarik ini bisa jadi karena intensitas kalian bertemu, atau bisa jadi ketika kalian ngobrol juga. Intensitasnya kayak gimana? Semakin kalian intensitasnya makin naik, rasa tertarik ini akan memunculkan rasa-rasa yang lain. Tetapi ketika intensitas kalian hanya bertemu di tempat umum, contohnya ya, hanya sekali itu saja, dan kalian cuma mempunyai rasa tertarik dan tidak ada rasa kepo tersendiri untuk mengetahui lebih dalam tentang orang yang kalian tertarikkan, tentunya itu perasaan akan hilang dengan mudah. Nah, ketika kalian mempunyai rasa ketertarikan, rasa kepo kalian itu muncul. Kalau bahasa wanita itu selalu bilang bahasa mata-matanya muncul. Sampai media sosialnya pun pasti akan diselidiki sedetail mungkin.
Sifatnya perempuan itu ya seperti itu. Itu karena mereka mempunyai rasa tertarik lebih banyak daripada yang laki-laki. Kalau laki-laki itu kalau ketika tertarik pada seseorang, itu hanya sekedar melihat, ya sudah. Kalaupun ibaratnya kita akan melihat di media sosial, cukup dilihat, tapi tidak akan terjalin langsung sebuah komunikasi. Beda lagi kalau misalkan kita laki-laki sering ketemu, sering say hi dulu, barulah intensitas itu tercipta dan rasa ketertarikan itu semakin menguat dan keponya baru muncul. Beda lagi kalau perempuan kalau udah tertarik, keponya langsung muncul dia. Begitu. Nah, rasa ketertarikan ini tidak akan seawet perasaan-perasaan di kasta tertinggi. Karena ketertarikan ini sudah saya katakan di awal, karena body shaming. Ketika kita melihat si A bening, terus main lagi di tempat yang lain, melihat si C lebih bening dari si A, ketertarikan itu pindah. Makanya banyak orang itu salah mengartikan, wah si itu mah playboy. Bukan playboy, cuman dia masih labil dengan perasaan yang ada di kasta terendah ini, sobat. Nah, mudah-mudahan kalian ketika merasakan ketertarikan ini nggak langsung ngomong saya cinta kamu, saya sayang kamu. No, kenali dulu perasaanmu, kenali dulu orang yang kamu tuju. Setelah rasa ketertarikan itu memuncak dan rasa kepo itu terbayarkan dengan intensitas kalian bertemu, intensitas kalian berbicara, mengobrol, muncullah rasa yang kedua. Apa itu? Munculnya rasa kagum. Nah, rasa kagum ini muncul ketika kamu itu menyadari bahwa dia ini adalah orang yang berbeda dari orang-orang yang biasa kamu temui sebelumnya. Entah itu rasa kagum karena dia berbakat atau bahkan hal-hal yang lainnya. Contoh biasanya itu kagum itu muncul ketika orang tersebut, kita sebut doi saja ya. Doi tersebut mempunyai keahlian di bidang musik tersendiri. Sedangkan kamunya memang sangat tertarik dengan orang yang bisa main gitar contohnya, bisa main drum contohnya, atau bisa nyanyi atau yang lain sebagainya. Atau bisa orang-orang yang melukis, lain-lain sebagainya. Pokoknya banyak, itu rasa kagum yang muncul. Nah, ketika rasa kagum ini muncul, dunia mulai buta. Hatimu mulai tertutup rapat. Dan kamu harus mulai hati-hati. Why? Kenapa? Karena rasa kagum ini tidak selamanya indah. Rasa kagum ini hanya melihat posisi di mana itu adalah hal-hal yang baik pada doi. Ketika munculnya yang baik-baik terus, yang baik-baik lagi, dan lagi, hatimu makin tertutup. Dan kamu tidak akan bisa membedakan mana perasaan yang sesungguhnya antara sayang, cinta, suka, dan kagum ini. Perasaan kagum tentunya hanya akan bertahan beberapa bulan saja, sob. Mau buktikan? Silahkan coba. Nah, perasaan kagum ini akan luntur ketika sifat buruknya itu muncul. Sifat buruk doinya keluar. Pasti dia akan bilang, oh ternyata dia tidak sebaik yang aku kira. Oh ternyata dia jahat ya. Ternyata aslinya dia begitu. Pasti banyak tersendiri. Pasti banyak tapi-tapinya di belakang kekaguman itu. Makanya kalau misalkan kamu sudah tahu orangnya, sudah tahu bakatnya, kagumi dia secukupnya. Jangan berlebihan, cukup saja. Biar kamu ke depannya itu bisa menilai akan lanjut atau tidak. Ketika perilaku-perilaku buruk dari doi sudah muncul dan kita menerimanya,
makin ke sini, tentunya rasa yang lain muncul. Tetapi rasa ketiga ini kita sebut rasa suka. Sifatnya dari rasa suka ini adalah mengekang. Ingat baik-baik. Rasa suka itu bersifat mengekang. Why? Kenapa? Karena suka ini pasti lebih cenderung akan menuntut si doi untuk berubah sesuai keinginan kita. Atau si pelaku yang mempunyai perasaan suka. Contohnya, ketika memang sifat buruk dari doi tersebut suka ngerokok, contoh. Sorry, kita ganti deh, karena merokok memang salah gitu ya. Contoh yang lain, misalkan orang yang suka ini paling enggan doi deket dengan cewek yang lain. Pertamanya sih pada saat perasaan tertarik biasa aja, membolehkan dia main dengan kelompoknya, dengan gengnya, mau cewek mau cowok. Ketika kagum dia biarkan dulu, tapi ketika rasa suka ini muncul, rasa ingin memiliki kamu itu sangat besar. Nah, inilah kenapa disebut perasaan paling mengekang, karena memiliki rasa ingin memiliki seutuhnya. Lu cuman punya gue aja, bahasa orang Jakarta sih begitu. Nah, ketika rasa ini muncul, hati-hati. Patut diwaspadai. Bahkan harus diingatkan, jangan keterlaluan dalam mengekang. Rasa suka ini juga bisa didasari karena memang mulai ada rasa kepedulian sebetulnya. Cuman caranya masih tetap salah. Masih pada fase di mana memaksakan kehendak diri. Sedangkan pasti doi selalu akan bilang seperti ini. Loh, kan sebelum kenal kamu juga aku sudah seperti itu. Kenapa kamu sekarang menuntut aku begitu? Itu pasti akan keluar dari mulut doi ketika kamu memaksakan rasa suka itu dengan cara mengekang dan merubah karakter asli dari doimu. Karena perasaan itu tidak akan mengubah karakter. Karakter itu hanya akan berubah ketika orang itu merelakan diri untuk berubah lebih baik. Ingat ya sob, ketika kamu punya rasa suka, ya udah suka aja. Pengen memiliki aja. Tapi jangan pernah berbuat lebih dari itu. Tentunya Sobat Illusioners, ketika kamu mempunyai rasa suka dan dibiarkan menjadi dirimu sendiri dan dirinya sendiri, akan tercipta rasa kenyamanan, ketentraman, kedamaian, saling percaya. Nah, ketika rasa-rasa itu kamu rasakan, itu dikatakan dengan perasaan cinta. Bagi sebagian orang, rasa cinta itu adalah kasta paling tinggi di antara perasaan-perasaan yang lain. Tapi bagi saya, cinta itu adalah kasta kedua tertinggi. Belum tertinggi banget. Kenapa? Karena pertahanan dari rasa cinta ini hanya sekitar 80% bertahan. Munculnya sebuah perasaan cinta ini ketika memang dari perasaan tadi yang suka, membiarkan dirinya berkembang menjadi dirinya sendiri dan doi juga menjadi dirinya sendiri. Muncullah rasa keikhlasan. Rasa yang paling menyenangkan di antara yang lain. Tidak ada rasa untuk menuntut dan yang lain sebagainya. Tetapi perasaan cinta ini hanya akan bertahan beberapa saat saja. Ketika kamu merasakan bahwa dia sudah menjadi milik saya seutuhnya. Ketika dia dirasakan dia tidak akan pernah macam-macam. Itu cinta. Tidak akan sejauh-jauh itu loh. Nah, bukti dari cinta itu apa? Bukti seseorang mencintai itu tentunya adalah bukan hanya sekedar dari kata-kata, tapi melalui aksi nyata. Banyak orang yang bilang aku cinta kamu tapi aksi nyatanya tidak ada. Contoh nih, paling sering remaja-remaja lakukan, chatnya pasti begini. Sudah makan belum? Lagi apa? Jangan lupa sholat. Ya, logika aja gitu, kalau misalkan kamu lapar ya makan.
nggak usah kasih perhatian-perhatian yang memang abstrak ya, kayak freak banget gitu. Aduh, menakutkan sekali itu, perhatian-perhatian yang memang tidak seharusnya dilakukan. Nah, perasaan cinta itu adalah perasaan di mana kamu mempedulikan dia dari dirimu sendiri. Itu aksi nyatanya. Bukti dari aksi nyata ini, kalau untuk orang-orang yang dewasa, untuk yang remaja 18 tahun ke bawah, nanti dulu kalian masih merasakan cinta monyet, belum cinta seutuhnya. Bukti dari cinta seutuhnya itu adalah cincin dan permata. Apa itu? Ya, pernikahan. Bukti cinta seutuhnya itu adalah pernikahan. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, aku cinta kamu, tapi selama ini ngobrol denganmu tidak sesuai visi misi dari cinta, tinggalkan. Mau apa? Mau apa kamu berharap pada orang yang hanya membual tanpa ada aksi nyata menuju ke janahnya? Ya, tinggalkan saja. Kamu hanya akan dibuat pusing oleh kata-katanya. Itu kenapa saya bilang ini adalah kasta 2 tertinggi. Karena perasaan ini bisa hilang kapanpun, dimanapun. Ketika memang sudah ada rasa kecewa, perasaan ini pasti hilang. Lantas apa yang tertinggi? Perasaan tertinggi ini dimiliki ketika kalian sudah menikah. Kita sebut perasaan ini adalah kasih sayang. Perasaan kasih sayang ini adalah perasaan di mana kalian benar-benar ikhlas dan ridho. Kalau cinta tadi adalah ikhlas. Ikhlas kalian berperilaku seperti itu, ya sudah berperilaku seperti itu. Tapi ketika kasih sayang, ikhlas dan ridho. Sudah ikhlas tambah ridho. Berarti benar-benar yang namanya menerima apa adanya. Bukan menerima ada apanya. Kebalik nih. Karena menerima ada apanya itu tentunya ada tuntutan-tuntutan tersendiri ya. Dan ini yang wajib diwaspadai oleh kalian semua. Ketika ada seseorang yang memang tujuannya hanya ingin menuntut, tandanya dia bukan cinta, tandanya dia bukan sayang, tapi masih di level yang suka. Untuk menyampai pada kasta tertinggi ini, pada kasta kasih sayang ini, sangat jauh sekali. Karena tentunya kasih sayang ini tidak akan pernah menuntut. Yang ada adalah give, memberi. Gimana caranya saya ini menyenangkan kamu? Ketika kamu bahagia, saya pun ikut bahagia. Itu adalah kasta tertinggi yang dinamakan kasih sayang. Tidak berharap diberi, tapi selalu memberi. Jadi jangan salah kaprah nih antara yang cinta dan sayang atau kasih sayang. Levelnya kalian itu coba rasakan, saya ini masih di mana? Masih disuka kah? Masih di perasaan yang pertama kah? Yang tadi ketertarikan? Atau bahkan sudah nyampe di cinta yang sudah menyusun visi misi ke depannya. So, Illusioners, mudah-mudahan dari penjelasan-penjelasan singkat ini kalian semua bisa menebak sudah berada di titik mana perasaan kalian saat ini. Senja pergi menyapu isi, gelap datang menyelimuti gundah. Tak perlu kau ributkan perasaan yang dirasa indah. Nyatanya, kita masih terjebak dalam ilusi hati. Tetap waspada pada kata agar tak semakin terjebak dalam dinginnya ilusi hati. Terima kasih, Sobat Illusion yang telah setia mendengarkan podcast ini. Saya, Fajar Nurjaman, mohon pamit undur diri.